Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sita Fadla Biadillah, mahasiswi semester 3 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pasundan, yang di Tamsa. Sekarang kita mau ngebahas perubahan bahasa. Tahu bahasa Indonesia dari kapan? Mungkin lebih detailnya ketika sekolah dasar ya. Ketika belajar bahasa Indonesia, belajar IPS. Di sana kan kita belajar sejarahnya juga kan, kayak bahasa Indonesia itu menjadi bahasa negara Indonesia ketika lahir Sumpah Pemuda. Waktu SD sama SMP mungkin ya, pakai bahasa bahasa Indonesia sih jelas, cuman penggunaan bahasanya karena pembendaharaannya masih kurang gitu, jadinya jatuhnya malah kayak kacau gitu. Kayak misalnya nih ya, penggunaan bahasa kayak cios, mie apa, uga, panas bingau gitu, kesel binget gitu, kayak gitu loh gitu, yang kacau lah pokoknya. Tapi emang kerasa banget sih perubahannya gitu, dari bahasa Indonesia zaman dulu gitu ya, zaman waktu ejaan apa tuh namanya, Van of Puijen tuh kan, beda tuh waktu yang Sumpah Pemuda itu kan berubah jadi alay. enggak sih enggak secepat itu menyimpulkan bahwa perubahan bahasa itu menjadi alay gitu. Enggak sih, kita tuh harusnya sepakati gitu, sebelumnya harusnya kita sepakati bahwa bahasa itu berubah gitu, bahasa itu mengalami perubahan gitu seiring berjalannya waktu, seiring ya berkembangnya teknologi zaman dan perubahnya struktur sosial kita tuh, ya pasti bahasa juga pasti berubah sih gitu. Mari kita sepakati dulu ya bahwa bahasa itu sifatnya dinamis, berubah, nggak konsisten. Tapi kayaknya bukan bahasa Indonesia aja sih maksudnya yang berubah gitu. Ada banyak bahasa, ya salah satunya mungkin bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, kalau misalnya dilihat dari sastra klasik bahasa Inggris gitu, ada tuh yang sastra bikin kayak dialog gitu ya. Romeo, wherefore art thou, Romeo gitu. Kalau sebatas kita ngedenger, itu tuh pelafalannya dengan artinya Romeo kamu di mana gitu kan. Padahal di bahasa Inggris sekarang itu, di bahasa sekarang itu, khususnya yang bahasa Inggris ya, itu tuh sebenarnya kayak gini. Romeo, why are you Romeo? Jadi kalau misalnya dibilang tidak konsisten, ya enggak juga gitu. Karena ya ingat tadi, bahasa itu dinamis gitu, perubahan, dan bukan bahasa Indonesia aja yang mengalami perubahan, bahasa-bahasa lain juga mengalami perubahan. Bentuk perubahan bahasa itu banyak ya sebenarnya, cuman setahunya aja. Yang pertama itu ada perubahan bunyi ya. Perubahan bunyi itu di sini tuh kayak apa ya, contohnya langsung. Contohnya bunyi B pada kitab akan berubah menjadi bunyi P. Contohnya kitab ya. Nah, selain itu misal huruf D, bunyi D pada ahad akan berubah dengan bunyi T, jadinya ahad. Terus ada juga huruf V pada vaksin, mungkin akan berubah juga menjadi vaksin, jadi huruf V ini ya. Itu tuh bisa dengan pelafalan yang berubah gitu. Yang pertama itu ya, perubahan bunyi. Yang kedua ada perubahan kata. Kamu tahu nggak ajojing apa? Ajojing itu dugem. Ajojing itu bahasa dulu, bahasa sekarangnya itu dugem ya. Bahasa, mari kita ajojing, yuk dugem sih gitu.
Terus bahasa apa lagi ya? Brompit. Tahu brompit? Brompit itu sepeda motor, ya, sepeda motor. Zaman sekarang mah sepeda motor, zaman dulu mah namanya brompit gitu. Atau Suryakanta, tahu Suryakanta? Suryakanta itu adalah kaca pembesar. Suryakanta zaman dulu, sekarang kaca pembesar gitu. Yang ketiga, ada perubahan ejaan. Kayak yang kita tahu ya, kayak yang tadi poetry, ya kan? Nah, itu tuh adalah namanya ejaan Van Ophuijsen kan? Ophuijsen ya, Van Ophuijsen. Yang pertama tuh ejaan Ophuijsen. Terus yang kedua ada ejaan apa namanya? Ejaan Republik lah namanya mah ya. Ejaan apa sih namanya? Soandi. Tuh ejaan Soandi atau ejaan Republik namanya ya. Nah, itu tuh perubahan dari Ophuijsen ke Soandi itu tuh di Soandi nggak ada pelafalan OE-nya kayak poetra, jadi putra gitu. Atau Moendor, jadi mundur gitu. Jadi si O dan E-nya itu hilang gitu. Kemudian ada ejaan apa lagi? Ejaan yang disempurnakan, EYD gitu ya. Terus dilanjut lagi dengan yang sekarang itu adalah PUEB gitu. Nah, itu tuh adalah perubahan ejaan. Yang keempat yaitu adalah perubahan makna ya, yang keempat. Makna ini tuh jelas gitu. Contohnya aja langsung ya. Contohnya misalnya kata lucu. Zaman dulu lucu itu diartikan sebagai sesuatu yang bisa bikin kita ketawa gitu. Lucu banget gitu kan. Ketawa kan. Nah, kalau sekarang itu lucu itu diibaratkan atau dimaknai dengan sesuatu yang gemas gitu, kayak iya lucu banget barangnya gitu, kayak gemas banget barangnya gitu. Jadi lucu tuh ada perubahan makna ya dari zaman dulu ke zaman sekarang. Nah, dan yang terakhir ada perubahan tata bahasa. Nah, tata bahasa juga ngaruh banget dalam bentuk perubahan bahasa. Misalnya dalam klausa partisipial gitu ya. Nah, klausa ini tuh lebih ke bahasa jurnalistik ya. Perubahannya tuh dalam bahasa jurnalistik. Misalnya langsung kata kalimatnya aja ya. Kalimatnya misalnya putus cinta, seorang pemuda bunuh diri. Ya kan? Namun sekarang tuh bisa kita olah lagi. Contoh kalimatnya. Seorang pemuda bunuh diri akibat putus cinta. Di situ ada tata letak, ada struktur bahasa atau struktur kata yang ya bisa kita ubah gitu. Ada perubahannya gitu. Nah, kemudian dalam si tata bahasa ini tuh ada juga penggunaan kata atau penggunaan tentang. Kalau dulu itu jarang sekali gitu, jarang banget kita pakai kata tentang ini. Namun sekarang tuh ya lebih apa ya? Orang-orang tuh lebih kayak aku mau cerita tentang dia misalkan. Nah, kalau dulu tuh jarang gitu, jarang pakai tentang gitu. Terus yang ketiga ya, masih di tata bahasa ini ya. Penggunaan adalah. Nah, dulu penggunaan adalah ini sering diucapkan sebelum kata sifat. Misalnya, semua orang adalah penting. Padahal kan kalau di zaman sekarang semua orang penting gitu. Nah, zaman sekarang juga lebih cenderung menggunakan adalah itu ketika ada kata deskripsi. Gitu, kayak misalnya rumah adalah bla 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 misalnya. Terus aku membeli pulpen sebanyak 8 buah, diantaranya adalah bla 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 bla, sebuah deskripsi kan. Nah, jadi itu ya, bentuk perubahan bahasa itu 4 faktor ya, ada 4 bentuk. Ada perubahan bunyi, perubahan kata, perubahan makna, perubahan ejaan, satu lagi ya, jadi 5 ya berarti. Perubahan tata bahasa. Jadi itu ya. Penyebab perubahan bahasa. 1. Status sosial. Ini misalnya seorang penutur yang bicara gitu, atau dia mengeluarkan kata, atau dia sedang berbahasa ya, akan dirasa lebih keren gitu kalau misalnya dia status sosialnya tinggi gitu, akan dirasa lebih keren gitu, lebih gaul gitu kalau dia status sosialnya tinggi. Terus kita juga kan kadang suka pengen kayak keren-keren gitu, gaul-gaul gitu ya. Itu tuh ada tipsnya tau. Tambahin aja di belakang katanya atau ditambahin belakang kalimatnya deh. Nggak tahu deh, kayak
Kayaknya gitu deh. Yang kedua ada gender atau yang kita lihat sekarang dari sudut pandang ekspresi maskulinnya dan feminitasnya ya. Nah, di gender ini ada sesuatu yang unik. Ada bahasa banci gitu ya. Ada bahasa banci. Contohnya, Bu, ini berepong. Ya amplop. Mehong amat. Bu, ini berapa? Ya ampun, mahal amat, mahal banget gitu. Nah, itu tuh adalah bahasa banci gitu, atau bahasa plesetan gitu ya. Tapi jangan salah, bahasa itu tuh udah masuk dibakukan gitu, udah masuk dalam kamus gitu. Kamus bahasa gaul tapi ya bukan kamus bahasa Indonesia. Jadi dari bahasa ya bahasa plesetan itu, bahasa banci itu, kita tuh ada penambahan kata gitu ya, ada perubahan bahasa gitu. Nah, terus yang ketiga ini adalah interaksi ya. Penyebab perubahan bahasa itu dari interaksi. Jelas banget ya, dari interaksi, dari sosial, dari lingkungan gitu. Interaksi di sini tuh kalau misalnya kita lihat secara historis dari dulu gitu, bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Ya kan, dari Melayu, yang dimana kalau lihat lagi secara historis lagi, Indonesia itu ada pada ikut di perdagangan dunia, ada ya, antara jual dan beli itu. Nah, si interaksi ini tuh membawa bahasa Indonesia, khususnya bahasanya, pada posisi kaya akan bahasa gitu ya. Dengan adanya begitu, kalau kita nggak gitu ya, kalau kita nggak dari perdagangan, mungkin kita nggak bakalan dapat bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa mana lagi, bahasa Padang, mungkin ya bahasa daerah gitu ya, kita nggak bakalan dapat. Tapi dengan adanya itu, kita jadi tahu kan, kita jadi kaya kan akan perbendaharaannya gitu ya. Terus tahu juga nggak kalau ternyata pasar itu adalah serapan dari bahasa Parsia yang artinya itu bazar, pasar, ya kan? Terus ada lagi, kelar, tahu kelar, udah kelar belum gitu kan? Kelar itu yang kita tahu kan bahasa Indonesia dari Betawi ya kan, dari Betawi. Nah, ternyata itu ada serapan bahasa Belanda, yang bahasa Belandanya itu ada Clair, KLEER, Clair, tapi ya kelar gitu. Terus toko itu serapan dari bahasa Belanda sebenarnya. Kalau dari bahasa Belanda itu, toko itu adalah tanggung jawab. Kalau kita kan adalah sebuah tempat untuk berjualan kan. Nah, itu tuh sebenarnya dari toko itu tuh dulu, jadi ada orang yang ngomong gitu. Nggak tau lah berdialog apa gitu. Yang kedengeran sama orang-orang kita itu adalah toko gitu. Toko itu tempat berjualan sebenarnya. Pas dialog itunya itu artinya itu saya bisa bertanggung jawab sendiri gitu, bla 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 toko gitu. Nggak bisa ya bahasa Belanda saya mah. Itu serapannya itu adalah dari berdagangnya itu, dari interaksinya itu. Jangan lihat jauh-jauh lah, dari interaksi sekarang aja, ketika kamu punya teman baru dari daerah mana gitu ya, terus ada bahasa-bahasa yang mungkin kamu nggak tahu gitu, atau mungkin ya kitanya nggak tahu gitu, terus dia bicara ke kita, terus kita karena kebiasaan mendengar, kita juga menggunakan sampai kita ngobrol sama orang lain selain dia tuh kita pakai bahasa itu, ya jadi nyebar lah gitu, si bahasa-bahasa, si kata-kata itunya tuh jadi nyebar gitu. Nah, di situ dari interaksi itu makanya penyebab perubahan bahasa. Yang keempat yaitu teknologi. Ketika teknologi berubah atau berkembang, teknologi nggak berubah ya, teknologi berkembang, maka di situ juga bahasa juga berkembang. Misalnya sebelum diciptakannya televisi, kamu tahu nggak televisi itu apa? Atau udah tahu belum ada kata televisi gitu? Nggak tahu kan? Nah, makanya ada teknologi yang namanya televisi, diciptakanlah televisi sehingga orang-orang banyak yang menyebut itu adalah televisi. Terus kamu jadi tahu kalau ternyata televisi itu ada gitu, kata televisi itu ada, dan televisi ini tuh bentuknya tuh ini gitu. Nah gitu, jadi ketika nggak ada teknologi baru, ya gitu juga nggak ada bahasa baru gitu.
wartel, kayak wartel, tahu kan, warung telekomunikasi. Sekarang tuh kan jarang atau mungkin bahkan nggak ada ya, bahkan nggak ada karena ya perannya udah tergantikan sama yang namanya gadget atau ponsel gitu. Hati warnet tuh masih ada zaman SD, masih ada zaman SD. Iya kan, sekarang tuh tergantikan sama yang namanya wifi, komputer, laptop, printer. Jadi ya mungkin dari hal itu juga kita berganti gitu. Itu coba kalau misalkan warnet masih ada, mungkin kita tuh nggak bakalan kenal sama yang namanya wifi, printer tuh ada, cuman ya kita nggak akan punya sih gitu. Ya, jadi itu sih penyebab perubahan bahasa, yaitu dari status sosial, dari interaksi, dari gender, dan dari teknologi. Seperempatnya itu adalah itu gitu. Ya betul banget gitu. Jadi bahasa tuh mengalami perubahan sekali gitu seiring berjalannya waktu ya, sesuai kayak yang tadi pertama di awal, kita berkembang dari masa ke masa gitu, kita pasti berubah gitu. Ya pasti ada perubahan bahasa sih. Kita juga nggak tahu kalau nanti anak kita tuh bakalan menggunakan bahasa seperti apa, kan nggak tahu ya. Kita juga sekarang udah terlihat jelas gitu secara realita bahwa perubahan bahasa itu benar-benar nyata dan kerasa gitu. Enggak sih, karena perubahan bahasa itu luas ya, perubahan bahasa itu aspeknya luas gitu. Kayak yang tadi udah kita sebutkan, adanya perubahan makna, perubahan kata, terus perubahan tata letak gitu, perubahan apalagi perubahan ejaan gitu. Dan itu tuh luas banget gitu. Jadi bukan hanya menjorong atau mendorong ke bahasa alay gitu ya, atau kata alay gitu. Bisa juga kata baru yang kita dapat sekarang itu adalah menambah kosakata kita kan, menambah pembendaharaan kata gitu. Ataupun ada beberapa kata yang mungkin hilang, jarang digunakan, atau bahkan kita baru gunakan sekarang padahal itu udah ada lama gitu. Enggak sih, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku perubahan bahasa di Indonesia itu malah memperkuat jati diri bangsa Indonesia gitu. Ya, apalagi dengan perubahan ejaan ya, kan semakin diperbarui kan tuh ya, semakin diperbarui maka kita tuh bakalan semakin kaya. Indonesia sendiri itu ada pada awalnya bahasa Melayu kan. Nah pada bahasa itu pun kita juga udah dicampur dengan berbagai bahasa gitu, udah kata serapan yang tadi kan. Jadi kehilangan jati diri itu enggak sih. Ditambah juga kan kita bahasa Indonesia nih, tinggal di Indonesia gitu. Ada banyak daerah, kalau lihat kita secara geografis ya, ada banyak daerah yang ya bahasanya banyak. Nah di situ tuh kita bisa memperkuat jati diri bangsa Indonesia gitu. Itu tuh perlu kita didiskusikan lagi ya gitu, karena ya pasti suatu perubahan akan mendapatkan sesuatu yang positif dan negatif gitu ya. Ada dua sisi, positif dan negatif. Kalau misalkan perubahan bahasa ini kita lihat secara lebih dekat gitu, perubahan bahasanya ya wajar gitu, yang wajar dan kita alaminya secara langsung gitu, secara langsung dan sering gitu. Kalau menurut Larry Truss, salah satu tidak berubahnya bahasa itu karena tidak ada penuturnya gitu. Tidak ada perubahan dalam bahasa itu karena tidak ada penuturnya gitu. Contohnya bahasa Latin dan bahasa Sanskerta. Di zaman sekarang tuh udah nggak banyak kan, atau mungkin nggak ada yang menggunakan bahasa Latin dan bahasa Sanskerta. Jadi itu tidak akan berubah gitu. Terus di sisi lain, bahasa itu kan sebagai alat komunikasi kita ya, komunikasi yang penting buat kita gitu ya. Kebayang kalau misalkan tidak ada bahasa, atau bahasanya ya mengikuti zaman dulu gitu, seberapa canggung dan seberapa anehnya kita gitu ya dalam berbahasa. Jadi kalau bisa disimpulkan, perubahan bahasa ini kemajuan atau kemunduran? Ya dua-duanya bisa. Bye.